Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sulam usus lambung. Sebelum kita membuat sulam usus lambung, sebaiknya kita siapkan dahulu bahan-bahan dan peralatannya. Bahan yang pertama yang harus disiapkan adalah kain saten, benang, boleh benang nilon atau benang katun. Selanjutnya peralatannya adalah gunting, pensil, jarum jahit, jarum pentol, meteran kain, mistar, itu yang pertama kita menggunakan kertas isi. Kemudian kita juga menggunakan alat bantu kertas minyak atau kertas kafir, karbon, dan terakhir pendedel. Ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk membuat sulam usus. Baiklah, setelah bahan-bahan kita siapkan, kita akan memulai bagaimana cara membuat sulam usus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kerajinan tangan sulam usus. Sekarang sulam usus ini sudah dikembangkan menjadi produk-produk yang lain seperti kebaya, bed cover, sarung bantal kursi, peci, selendang, tas, dan juga selop, juga pernak-pernik rumah tangga lain seperti tatak gelas, tempat tisu, taplak meja, dan lain-lainnya. Berikut adalah cara pembuatan kerajinan tangan sulam usus. Persiapan pertama kita membuat kerajinan tangan sulaman usus adalah menyiapkan bahan kain sutra. Bahan kain sutra kita lipat miring membuat sudut 45 derajat. Gunanya kalau kita membuat bentuk lingkaran, dia tidak patah dan elastis. Setelah itu kita bentangkan di atas meja atau di lantai yang bersih. Bahan kain yang sudah dilipat kita tekan agar ada bekas lipatan. Lalu kita mengguntingnya dengan gunting kain yang tajam untuk menghindarkan jangan sampai guntingan meleset, karena bahan tersebut cukup licin. Bisa juga pada lipatan itu kita garis pakai spidol warna, disesuaikan warna bahan dasar kain. Hasil guntingan berbentuk pita-pita panjang yang lebarnya lebih kurang 2 cm. Kemudian kita kumpulkan dan disusun untuk memudahkan kita nantinya menjahit. Di waktu menjahit, pita-pita itu kita lipat 2, lalu dijahit dari pertemuan lipatan itu lebih kurang setengah cm memanjang. Untuk menentukan besarnya bidang yang kita inginkan, kita cukup melihat atau menyamakan besaran lebar sepatu mesin jahit bagian dalam. Setelah kita selesai melaksanakan penjahitan dan mengguntingnya seperti tali, lalu kita ambil jari-jari sepeda, bisa juga kawat atau lidi. Gunanya untuk membalik jahitan yang kita buat merupakan tali-tali tadi. Kita kaitkan pada ujung hasil jahitan, lalu kita tusukkan ke dalam bahan rongga jahitan tersebut dan didorong perlahan-lahan agar kawatnya tidak lepas atau lidinya patah. Setelah sampai di ujung tali-tali atau bahan yang kita buat tadi, maka bahan hasil jahitan tadi akan terbalik dan ditarik lurus, bagian luar jahitan akan berada di dalam.
Hasil dari pembalikan tadi menjadi usus-usus yang merupakan bahan untuk disulam. Yang mula-mula perlu diperhatikan dalam membuat pola adalah dasar rancangan. Dalam rancangan yang telah kita persiapkan, tergantung sulaman apa yang akan dibuat. Apakah di sarung bantal kursi, taplak meja, tutup kue, atau sehelai kain untuk hiasan. Kertas minyak yang telah digambar tadi dibentangkan di atas kertas kising atau kertas semen, lalu diperkuat dengan jarum pentol agar tidak bergerak atau tergeser. Setelah itu di antara kertas semen dengan kertas minyak tadi disisipkan kertas karbon yang bagian kasarnya menghadap ke bawah atau di atas kertas semen. Lalu menyeplak gambar dari kertas minyak tadi diikuti dengan agak ditekan agar gambar tersebut terpola pada kertas semen dengan terang. Menjulujur ini adalah suatu pekerjaan menyusun usus-usus pada pola yang telah kita persiapkan. Jadi bagaimana bentuk pola itu dibuat, maka usus-usus itu mengikuti bentuk dan lekuk-lekuk pada gambar pola tersebut. Seandainya usus-usus itu habis belum mencapai gambar itu keseluruhan, maka usus-usus itu disambung dengan usus-usus berikutnya. Kalau polanya berbentuk lingkaran, penjelujurannya dimulai dari tengah. Sebelum penjelujuran kertas semen itu dilapisi dengan kertas koran lebih kurang 4 lapisan, agar penjelujurannya kencang tidak mengkerut dan tusukan jarumnya tidak tembus ke belakang. Setelah penjelujuran baru mulai menyulam dengan benang yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu benang nilon yang disesuaikan warnanya. Untuk bagian tengahnya yang melingkar diberi sulaman bola-bola atau disesuaikan dengan yang kita inginkan. Cara membuatnya sama seperti kita menyulam sulaman tangan, yaitu saling menyilang dalam lingkaran. Ada yang berbentuk kupu-kupu, ini pun sama saling menyilang, tapi sebelumnya dibagi dua, dibuat dulu sebelah kiri dan kemudian yang kanan. Kita adakan pemeriksaan jika sudah selesai semuanya disulam, untuk melihat jika ada yang belum sempurna penyulamannya. Setelah itu kita lepas benang jahitan jelujur dengan gunting yang tajam, jangan sampai mengenai hasil sulaman yang telah kita buat. Kemudian itu kita bersihkan hasil sulaman dari potongan benang-benang jelujur yang tidak diperlukan. Demikianlah cara pembuatan kerajinan tangan sulam usus rampung. Semoga bermanfaat.